Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman yang mungkin terasa berat, terutama bagi mereka yang pernah terluka di dalam relasi rumah tangga. Yesus berbicara tentang kesetiaan dalam pernikahan, bukan untuk menambah beban, tetapi untuk meneguhkan kasih yang sejati. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 5 ayat 31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara, di zaman Tuhan Yesus, perceraian bisa dilakukan dengan sangat mudah oleh pihak laki-laki, suami. Bahkan hanya karena alasan yang sepele. Yesus datang untuk memulihkan martabat pernikahan, nilai dari sebuah pernikahan, dan menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah kontrak sosial, melainkan perjanjian kudus di hadapan Allah. Saudara, ada sebuah kisah tentang suami istri yang sudah menikah lebih dari 40 tahun. Ketika ditanya apa rahasia mereka bertahan begitu lama, dan sang suami menjawab, dulu waktu kami menikah, kami berjanji akan memperbaiki apapun yang rusak, bukan membuangnya. Saudara, jawaban itu sederhana, tetapi sangat dalam. Di dunia yang serba cepat dan mudah mengganti apapun, kita sering membawa pola pikir yang sama di dalam pernikahan kita. Ketika hubungan itu mulai retak, solusinya bukan memperbaiki, tetapi mengakhiri. Namun kasih sejati bukan mencari jalan keluar, melainkan mencari jalan kembali. Yesus mengingatkan kita bahwa kesetiaan bukan hanya kewajiban, tetapi panggilan untuk mencerminkan kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus berkata, telah difirmankan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini mengacu kepada Ulangan 24 ayat yang pertama, di mana saat itu diizinkan perceraian karena kelemahan manusia, bukan karena itu kehendak Allah. Musa memberi batas agar perceraian itu tidak dilakukan semena-mena. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Yesus mengembalikan hukum itu ke rencana Allah yang mula-mula. Seperti yang dikatakan dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagi Yesus, pernikahan adalah perjanjian kasih, bukan kontrak yang bisa dibatalkan bila salah satu pihak itu gagal. Ini menegaskan bahwa perceraian bukan sekedar masalah hukum, tetapi masalah hati dan kesetiaan. Di dalam konteks budaya saat ini, kata-kata Yesus juga membela pihak yang lemah. Karena banyak perempuan yang diceraikan menjadi korban tanpa perlindungan sosial. Yesus mengembalikan nilai dan martabat wanita dan menegaskan bahwa kasih sejati selalu bertanggung jawab. Saudara, firman ini memang tajam, tetapi juga penuh kasih. Yesus tidak datang untuk menghakimi mereka yang gagal, melainkan untuk memulihkan hati yang retak. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan hari ini. Yang pertama, kasih sejati menuntut kesetiaan, bukan kesempurnaan. Kesetiaan bukan berarti tidak pernah salah, tetapi terus memilih untuk mengasihi meskipun sulit. Kedua, pernikahan membutuhkan pemeliharaan. Sama seperti api yang harus dijaga supaya tetap menyala. Kasih dalam rumah tangga harus terus dipelihara melalui doa, komunikasi, dan pengampunan. Dan ketiga,
Bagi yang pernah terluka, kasih karunia Allah tetap terbuka. Tuhan Yesus tidak menolak orang yang gagal. Ia mengundang setiap hati yang remuk untuk datang dan dipulihkan. Ia tidak menuntut masa lalu yang sempurna, tetapi hati yang mau disembuhkan dan diperbarui. Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya." Kasih dalam pernikahan sejati adalah kasih yang rela berkorban, bukan menuntut, tetapi memberi. Saudara terkasih, Yesus memanggil kita untuk hidup di dalam kesetiaan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih Allah yang setia kepada setiap kita terlebih dahulu. Kasih sejati tidak bertahan karena janji di bibir, tetapi karena tekad di hati yang terus belajar mengampuni. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terus mengasihi keluarga kami, pasangan kami, seperti Engkau mengasihi setiap kami. Mungkin ada saat ini jemaat-jemaat yang keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan. Ada hati yang terluka, Tuhan yang balut luka itu. Ada relasi yang retak, Tuhan yang pulihkan hubungan itu. Tolonglah Tuhan, supaya setiap keluarga-keluarga yang ada boleh kembali berelasi. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Biarlah kasih-Mu boleh nyata di tengah-tengah keluarga ini. Tolonglah Kau yang memimpin, Tuhan yang menolong. Biarlah mereka boleh saling mengampuni, saling menerima, saling mengasihi. Kuatkan, tolonglah Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap diri kami, keluarga kami, pasangan kami dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu nyata di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, bagi saudara yang sudah menikah, jagalah kasih-Mu dengan rendah hati. Bagi saudara yang mungkin sedang terluka atau pernah terluka, biarlah Tuhan memulihkan hatimu dengan kasih yang tak terbatas. Dan bagi saudara yang menantikan pasangan atau mungkin yang akan menikah, bersiaplah bukan hanya untuk mencintai, tetapi untuk setia. Tuhan Yesus memberkati.